What is up everyone? Augustina here. Yeah, I know. Telat. It's not a big start by the way boys. Ini sudah 2 hari yang lalu ya dan sudah viewsnya sudah 7,8 juta dan bentar lagi 10 juta guys. Kita akan review ITZY Moto in 4K. Let's roll. Okay. Yeji. Tapi keren sih. Oh, oke, Yuna. Apa aku nggak salah denger ini? Oh, langsung merinding anjir. Oh, seems familiar. Jeryong. Okay, something missed about this ITZY by the way boys. Apa ya, maksudku kayak jadi seperti yang kita tahu K-pop sekarang yang baru-baru misalnya kayak Lesa Rapim sama si Elite itu dia pakai hardstyle gitu sekarang untuk musiknya gitu ya guys ya. Tapi kalau di ITZY sekarang tipe-tipenya tipe-tipe hardstyle juga gitu maksudku. Jadi ini lagu happy summer gitulah bisa dibilang kayak gitu kan harusnya. Tapi kok nggak kena ya? Maksudnya kayak maksudnya kayak kok dengan vokal chopnya yang tapi yang pas di vokal chop yang di sini di bagian ITZY ini di bagian ref itu nggak kena sih buat aku. Yang di bagian ini sih. Nih kayaknya. Ini drop. Oh itu. Enggak sih, aku sih enggak ya. I don't know what's going on with this kind of comeback by the way. But by the way Regine, hello. Gimana ya? Hey Gigi, hello. Ya, jadi menurutku kayak
something wrong with this K-pop scene or whatever it takes kayak gitu menurutku. Jadi kalau misalnya mereka berusaha untuk membuat sebuah comeback, harusnya mereka bisa bikin yang lebih mendekati ke K-pop gitu loh. Maksudnya kayak yang lebih simple, maksudnya kayak yang lebih enak didengar gitu kan. Tapi kok masalahnya kebanyakan hardstyle semua gitu loh. Like, is this not a K-pop thing menurutku sih by the way. Dan this is not a K-pop thing or whatever. Apalagi ITZY lagunya tuh sebenarnya nggak upbeat juga sebenarnya gitu loh. Maksudnya kalau misalnya dibilang upbeat sebenarnya nggak terlalu upbeat sih. Yang ITZY Loco sebenarnya udah keren banget menurutku. Tapi kok kesini kok malahan niruin style si Ilit sama si Les Serafim gitu loh menurutku. Jadi kayak aku nggak tahu ya, mungkin menurutku memang mereka mungkin meniru comebacknya si Ilit sama si Les Serafim gitu yang pakai hardstyle juga gitu. Tapi kok ngerasanya sama gitu loh, sama dengernya gitu loh menurutku. Nah ini vokal chopnya itu nggak masuk di aku sih, literally nggak masuk di aku untuk vokal chopnya. Dan kalau untuk drop segala macam, tapi aku suka yang bagian gininya sih, yang bagian ini sih. Nggak ada breaknya lagi ya, nggak kayak dulu lagi ya. Bentar doang breaknya. Kayaknya susah sih JYP bakalan JYP susah untuk ngambil comebacknya mereka gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya mereka kan signaturnya untuk ITZY itu kan dance break gitu loh. Tapi di satu sisi mereka jarang untuk ngambil break dan langsung tiba-tiba non-stop kayak gitu. Jadi kayak ini temponya cepet banget, dan once again ini untuk challenge untuk mereka juga gitu kan, karena Mafia in the Morning itu salah satu gerakan yang sangat non-stop banget gitu. Maksudnya kayak nggak ada break sama sekali, terus juga nggak ada break sama sekali, terus juga temponya cepet gitu kan. Dan apalagi ini gitu loh, trance banget, trance dan mengikuti kayak hardstyle-nya, bisa dibilang kayak hampir mirip sama girl groupnya Hype lah, bisa dibilang kayak gitu sih menurutku. Jadi kayak something wrong with this by the way, something wrong with this K-pop scene by the way. Jadi menurutku kayak tapi kayaknya JYP harus mikirin lagi ulang sih maksudnya. Jadi kayak kok bisa ya si Lia, kok bisa ya si siapa namanya, bukan Lia sih, ITZY dikasih lagu kayak gini gitu loh. Harusnya dia lebih, soalnya konsep putih-putih gitu loh. Maksudnya kayak konsep slow, konsep hard, konsep akustik segala macam ya, kayak gitu sih harusnya. Tapi kok malahan jadi aneh menurutku sih, literally. Menjadi kayak bukan aneh sih, maksudnya kayak agak nggak masuk gitu loh sama lagunya. Menurutku ya, in my honest opinion gitu. ITZY sekarang sudah mulai kehilangan signature, untuk kedepannya, dan konsepnya juga konsep Y2K seperti ini, dan ini mungkin kayaknya for the first time ya kayaknya ya mereka menggunakan tema seperti ini gitu kan. And menurutku ITZY it's something that nggak, tapi kayaknya menurutku sih mereka harus mikirin konsep lagi ulang sih. Harusnya sih mereka comeback yang masih lebih enak dilihat lah, bisa dibilang kayak gitu. Maksudnya bisa lebih enak didengar gitu loh. Cheshire tuh udah paling oke menurutku gitu. Cheshire ITZY. Nah ini Cheshire ini udah paling oke menurutku, yang udah paling comeback yang paling cepat ya. Let's see. Ini paling oke sih menurutku, paling enak banget didengar.
Halloween Nanji. Ya. Ini paling enak banget didengar. Oh. Just shout salam, it's alright. Kita skip ke drop. Paling enak banget bro. Damn. Kau ambil keren. Itu paling oke gitu loh, tapi kok hilang konsepnya gitu loh. Maksudnya kayak konsep cute, bukan konsep cute sih. Mereka udah dewasa banget maksudnya, kayak jadi udah mau hampir 26-27 tahun ya untuk teman-teman di ITZY. It's just like something I don't see it menurutku. As a fan of ITZY since 2019 ya, semenjak Dala-Dala ya, dan menurutku ini yang paling menurutku agak kurang ya, in my honest opinion, benar-benar ini. Kalau misalnya aku bilang nggak suka, aku beneran bilang nggak suka gitu. Tapi kalau untuk ini aku bilang nggak suka, beneran nggak suka sama comebacknya kali ini. So I don't know if it was me or you guys punya opini lain segala macam. Ya, bisa kalian share di kolom komentar juga, dan kolom komentar juga. Dan thank you guys so much untuk teman-teman semuanya sudah menonton, and I will see you guys in the next episode. Bye bye.